Oke lo guys, welcome back to PMJ Auto. Cherry Omoda 5 Archer. Akhirnya kita bisa review juga sih mobil yang outstanding banget ini. Jadi kalau di jalan nih, saya tiap lihat mobil ini bener-bener nengok ya, karena bentuknya ini beda ya, dari yang lain. Apalagi depannya ya, ini dia awal-awal muncul, saya langsung kayak, ini mobil listrik bukan sih? Dan ternyata ini bukan mobil listrik, ini tuh mobil bensin. Dan depannya ini grillnya bener-bener ini ya clean banget kayak mobil listrik. Dan ini khasnya si Omoda ini, dia ada aksen-aksen like a diamond di sini. Jadi kayak diamondan di sini, tapi dia warnanya itu chrome. Dan ini sebenarnya grillnya ini bolong-bolong juga kok ke dalam-dalam sini. Dan ini ya sebenarnya yang paling mencolok itu ada di bagian perampuannya. Apalagi buat masalah DRL-nya nih, cakep banget nih kalau nyala. Dan dia ini kalau nyala lampu sen, dia sennya sekuensial dan dia akan gantian sama si DRL-nya. Buat lampu utamanya, dia udah LED proyektor di sini dan lampu jauh juga LED proyektor. Fog lamp dia juga sudah LED juga nih. Dan di sini dia ada tulisan merah karena ini tipe RZ ya. Kalau kalian ambil yang tipe GT, dia itu tulisnya bukan warna merah melainkan warna oranye. Jadi agak beda ya. Dan ini kalau kita bukan nyalain sih, kalau kita deketin mobilnya, bawa kuncinya, dia akan ada animasinya. Kita contohin ya sebentar. Oke, kali ini aku udah agak jauh nih. Saya udah pegang kuncinya dan saya coba deketin mobilnya. Apakah yang akan terjadi? Dan tuh, dia langsung ada animasi nih, ini klip-klip dan DRL-nya seperti nyala menyambut kita gitu. Dan ini ya, overall depannya memang benar-benar outstanding dan beda dari yang lain. Kalau kalian pengen tahu ya, ini kelasnya apa sih? Ini kelasnya itu HR-V, Hyundai lagi. Ya, Hyundai Creta, lalu Mitsubishi X-Force. Ini sekelas dengan si Omoda 5 ini. Terus kita kalau lihat ke samping, warna-warna merahnya ini lebih banyak lagi. Mulai dari velgnya ada merah-merahnya, bagian sini ada merah-merahan lagi. Di spion juga ada merah-merahan lagi. Dan remnya, tutupan remnya juga dikasih warna merah, walaupun dia bukan big bracket ya, tapi ini dikasih tetap merah. Terus buat velg, dia pakai velg ring 18 dengan profil ban 215/55, yang dimana ini nggak terlalu tebal juga sih, jadi pas banget proporsional ya. Yang depan juga pasti sama ya. Buat pengereman, yang depan dia udah cakram, dan yang belakang dia pengeremannya juga sudah cakram juga. Spion dia bentuknya cakep banget gini, ada lampu LED di spion, dual tone-nya nih hitam dengan merah, dan atapnya pun dia juga sudah dual tone dengan warna black glossy seperti itu ya. Dan tampak sampingnya ini bener-bener cakep banget loh kalau dilihat loh. Apalagi dia ala-ala coupe gitu, melandai. Dan tadi saya lupa bilang ya, di sini itu bolongannya beneran nyambung sampai sini loh. Jadi ini bener-bener untuk ventilasi mendinginkan rem gitu, nggak gimmick. Dan dia udah ada fitur walk away auto lock. Jadi kalau kita jauhin mobilnya, dia akan ngunci sendiri, dan kalau kita deketin, dia akan buka sendiri gitu. Lalu buat handle pintu, dia warna body dan ada akses akses krom-kroman di sini. Dan kalau kita kunci ya, kita kunci nih, kita kunci terus kita mau buka lagi, kita tinggal masukin tangan aja kayak gini dan dia akan kebuka. Simple kan? Dan kuncinya tinggal pencet. Di sini ada tombol kapasitif buat kuncinya gitu. Dan di remote-nya Xiaomi Moda 5 ini dia ada fitur yang juga cukup oke nih. Jadi kalau kita pencet tombol unlock-nya lama, ini kita buka kan, kita pencet unlock-nya lama, nah dia semua kacanya akan terbuka, tapi sunroof-nya enggak ya. Dan kalau kita pencet lock-nya yang lama, dia akan ketutup semua. Terus di bawah sini dia ada auto hold, jadi kalau kita mencet tombol ini, kita hold, mesinnya akan nyala sendiri seperti ini. Nah, dia akan nyala dan kabin pun otomatis akan dingin. Kita lihat dalam ya. Layarnya benar-benar mati dan harusnya kekunci sih. Cuma tadi karena saya buka, jadi dia kebuka. Harusnya kekunci. Tapi kalau ini kita masuk, ada orang masuk, terus kalian masukin giginya, mobil nggak akan jalan. Kalian tetap harus mencet tombol start up engine buttonnya juga. Dan untuk dimensinya, Xiaomi Moda 5 ini memiliki panjang keseluruhan di 4000 mm. Dan untuk wheelbase-nya, dia ada di 2630 mm, yang dimana itu cukup panjang ya wheelbase-nya untuk sebuah SUV seperti ini. Dan untuk ground clearance-nya, ini kalau kita lihat tinggi banget ya. Besarannya berapa saya agak lupa, jadi kalian tinggal lihat aja di layar sini. Kita langsung ke bagian belakangnya. Oke, buat tampak belakangnya, ini bener-bener cakep banget. Dan ini nggak ada niru-niru mobil apapun loh kalian lihat. Bener-bener murni desain dari Cherry, dan ini
lagi-lagi outstanding banget. Apalagi lampunya dia nyatu banget seperti ini. Kalau nyala memang nggak nyatu ya, cuman ini lampunya kalau nyala cakep banget, dan ini modelnya kayak 3D gitu. Lampu sen udah LED bar, lampu mundur juga LED, dan lampu sennya kalau nyala dia modelnya sekuensial. Dan ini di sini ada logo Cherry. Oh ya, sebentar, saya coba cobain nyalain lampunya ya. Nah, ini dia ya, kalau lampunya nyala nih. Lampu sennya sekuensial. Ini lampu malam ya, dia modelnya 3D gini. Cakep banget kalau kita lihat. Apalagi nih, aduh, enak banget dilihat. Lampu sennya nih kalau nyala. Maaf, kalau lampu mundur ya, nyalanya di bagian sini nanti. Dan dia juga sudah LED juga. Lalu di sini ada tulisan 230T. Artinya apa? Sebenarnya Cherry ini agak cukup suka sombong ya. Dia selalu menaruh besaran torsinya di sebelah sini. Yang artinya mobil ini memiliki torsi 230 Nm. T-nya itu maksudnya adalah turbo ya. Dan di bawah sini dia ada 4 buah sensor parkir yang udah rata bodi gini. Dan ini ada krom-kroman. Terus kalian akan mikir ini knalpot kan? Enggak, ini tuh sebenarnya aksen doang. Jadi kosong, ini nggak ada apa-apa. Knalpotnya 2 buah ngumpet di bagian bawah sini. Jadi ya mobil rumah juga ada kok Mercy ya. Terus ini ada wiper belakang, defogger belakang. Spoilernya cakep banget, dia kayak 2 tingkat gitu, warna hitam dan merah. Kayak bener-bener apa ya, Cherry tuh pengen bikin mobil ini tuh bener-bener aerodinamis. Dari tadi banyak banget kan lubang-lubang yang asli. Ini juga nih lubangnya langsung asli, jadi seakan-akan mengurangi apa ya, beban mobil saat terkena angin gitu. Helm stopnya LED juga, antenanya udah shark fin di situ, dan bagasinya dia udah elektrik. Seperti. Dan kapasitas bagasinya udah pasti sangat luas ya. Ini kita bawa box aja masih cukup. Ini kira-kira masih cukup 1 buah koper besar. Kayak koper besar cukup 2 deh. Golf bag udah pasti masuk. Terus di bawah sini dia ada penyimpanan kecil lagi. Terus di bawahnya kayaknya ban serep deh. Cuman kita malas bukanya. Ini juga ada partisi, jadi kalau kalian bawa barang berharga itu akan lebih aman ketika kita bawa di mobil ini. Udah, kita langsung masuk ke dalamnya kayaknya udah nggak sabar juga nih lihat kecakapan si Omoda 5 ini. Oke, kali ini kita udah ada di interior baris pertamanya si Cherry Omoda 5 RZ, dan wow, ini benar-benar mes saat kita masuk ke dalam interior ini karena benar-benar ternyata futuristis, dan apa ya, kelihatannya kayak mobil di atas 500 juta, padahal ini mobilnya tuh harganya di bawah 500 juta, dan layar ini sangat besar, yang dimana ini head unitnya dia 10 incian, yang ini 10,5 inci, dan sama-sama resolusinya sangat bagus sekali, dan head unit dan speedometernya ini dia ada 3 buah tampilan yang kita bisa atur melalui sini. Kita bisa atur untuk tampilan dari speedometernya. Mana ya? Kita bisa atur melalui sini. Nggak kelihatan guys. Nah, ini untuk pengaturan tema. Dia ada futuristik. Ini saat ini kita lagi pakai futuristik. Ada modern. Lalu dia akan menjadi lebih modern, dan ada juga pengaturan klasik. Sebentar, kita ganti lagi. Dia ada pengaturan klasik nih. Tampilnya akan menjadi seperti ini. Jadi kayak ada jarum-jarumannya. Keren sih. Dan untuk basir dia udah dilapis dengan kulit, dan ini sangat enak sekali digenggam. Setirnya pun enak loh. Ini untuk ergonomi untuk sebuah mobil Tiongkok ini sudah cukup oke ya. Memang setirnya masih agak menukik, tapi ini udah better lah daripada mobil Cina yang ada, yang lainnya. Sini ada aksen black glossy. Dan setir udah bisa teleskopik ya, saya udah cobain. Terus untuk perampuan dia udah auto headlamp, wiper juga sudah auto, intermittennya udah pasti auto ya. Lalu untuk jok dia udah dilapis kulit, dan ini sangat empuk, dan di sekeliling jok ini ada aksen apa ya, kayak coklat muda gitu. Saya juga lupa nama penyebutannya apa, ember atau apa gitu ya. Mungkin kalau kalian lebih tahu komen di bawah. Ini kayak coklat tapi agak kayak rose gold gitu ya, nggak tahu sih ya. Dan ini untuk pengaturan elektrik joknya, ini feelnya sangat mewah. Jadi bukan hanya plastik, dia kayak ada krom-kromannya, di sekitarnya dia black glossy juga. Ini lengkap juga ya, pengaturan naik, turun, maju, mundur, reclining juga ada. Dan ini yang saya suka adalah bentuk joknya yang semi bucket, dan ini sangat nyaman sekali. Tuh, sangat nyaman jika kita ingin kebut-kebutan. Tapi nggak boleh ya, nggak baik. Terus audio dia udah pakai audio yang branded dari Sony, dan suaranya enak.
Dan yang saya suka juga ini konsol tengahnya dia floating, armrestnya juga enak di sini. Terus ini memang bahannya plastik-plastikan dan ini feel mewahnya dapat banget. Di sini ada Action Amber lagi atau Rose Gold ya. Dan di sini dia udah ada wireless charging. Ini kelihatannya kayak ada dua ya, cuma sebenarnya ada satu aja sebelah kiri doang. Dan yang sebelah kanan ini adalah tempat untuk kalau misalnya kunci kalian baterainya habis, kalian dengan taruh sini aja dan pencet tombol starter, dia akan langsung nyala gitu mobilnya. Lalu buat persnelingnya dia juga unik juga ya. Dia modelnya cancel. Okay, cancel. Nah dia udah voice comment ya. Tadi buktinya dia ngomong padahal kita nggak panggil kan. Terus dia persnelingnya dia udah kayak gini, modelnya kayak BMW-an ya. Tinggal ditowel-towel doang. Dan uniknya kalau kita mau masuk kalau kita masuk R atau D itu nggak usah mencet tombol lagi. Tinggal masukin aja nih, tinggal majuin aja ke R, mundurin pentop itu gede, dan kalau tengah-tengah ke N. Terus ini ada tombol buat apa fungsinya? Dia buat masuk ke mode manual. Jadi dia mode manualnya masuknya dipencet dari tombol sebelah kanan sini. Gitu. Lalu dia rem parkir udah elektrik, udah ada auto hold juga. Tombol dasar dia ada di sini ya. Tuh. Bunyi setnya unik loh ini, nggak kayak biasanya. Terus buat mode berkendara, dia ada sport, ada eco. Udah sih cuma dua itu doang. Dia hanya ada sport dan eco. Terus ini di pinggiran persnelingnya ada aksen chrome metal ya. Cakep banget sih. Terus lalu walaupun ini semua pengaturnya udah layar ya, dan AC pun pengaturnya udah bukan tombol fisik lagi, kapasitif. Tapi untungnya untuk volume tetap ada pengaturnya di sini. Aduh, enak banget punya. Klak 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 klak. Sangat enak sekali. Sini ada tombol home yang kapasitif. Ada tombol untuk around view monitor atau enaknya kamera 360 di sini juga. Jadi langsung lengkap nih, mobilnya kelihatan juga. Kita bisa memilih belakang doang, depan doang, 3D, ya lengkap pokoknya. Terus kita bisa pilih angle sesuai kita. Jadi kalau pintunya kebuka, dia juga ngasih tahu ya. Enak banget nih, kita tinggal geser-geser aja sesuai kita pengennya bagian mana. Ini enak banget nih. Dan si Cherry ini dia juga memiliki ambient light yang sangat cakep dan artistik banget. Jadi bener-bener ada artnya, nggak hanya ambient light biasa. Ambient light itu ada di bagian sini kalau nggak salah. Cuman ini mati ya, karena ini siang hari, jadi nggak begitu kelihatan ya ambient lightnya ya. Nah, yang kelihatannya udah di bagian sini. Kalau kita nyalain lampu nih, itu ada di bagian sini. Di bagian sini ada ambient lightnya dan bentuknya ini bagus sekali. Nggak yang hanya lurus, tapi dia kayak ada gelombang-gelombang. Ya bagus deh pokoknya. Ini warna hijau nih sekarang. Oh ya, ini ambient lightnya sebelah sini nih, hijau seperti ini. Cakep lah kalau malam jadi mewah gitu. Lalu untuk bahan dashboard, ini udah empuk-empukan ya. Ini juga empuk-empukan. Ini memang plastik ya. Dan untuk dua bloknya udah soft opening juga. Nggak ada lapisan apa-apa lagi. Terus ini dia black glossy, pengaturan AC ada di sini dengan tombol kapasitifnya. Terus kalau kalian pengen ngatur blower AC juga kapasitif di sini, juga bisa lewat layar. Dan sebenarnya ini kapasitif nih cukup mengganggu kita saat nyetir ya. Cuman ini cukup futuristis juga sih sebenarnya. Gitu. Terus ada pengaturan arah semburan yang lengkap nih, kita tinggal pencet aja nih mau mana aja yang kena. Jadi sangat lengkap juga. Dan speakernya dia juga udah cukup lengkap ya. Ada mid tweeter juga dan suaranya tadi kita juga udah dengerin enak karena dia pakai speaker dari Sony. Untuk door trimnya dia ini plastik-plastikan, ini juga ala-ala kayu yang doff gitu, cakep banget. Warnanya ini juga ada ember lagi. Handle pintu dia warnanya chrome tapi satin silver bukan chrome. Lalu ini ada empuk-empukan, armrest juga empuk-empukan. Jahitannya aksennya warnanya sama kayak di sini. Terus di bawah sini ada penyimpanan ya, satu buah cup holder, penyimpanan kecil di belakangnya, dan di kanan sini ada tombol untuk buka bagasi belakang. Jadi bagasinya elektrik bisa lewat sini juga. Nah, karena di sini nggak ada fitur yang kayak manggil call center kalau kayak kita tahu Hyundai, kan kita bisa SOS tuh. Nah, karena di Indonesia ini nggak masuk fiturnya, jadi di sini ada kayak speaker dan ini kosongan aja. Dan di sini juga tombolnya yang satu kosongan dan yang sebelah kiri ini untuk buka si sunroofnya ini. Dan dia untuk lampu tengahnya, lampu kabinnya, dia hanya bisa dinyalain dua-duanya. Jadi nggak bisa satu-satu. Tapi ini kalau nyala enak banget nih. Dia kayak pelan-pelan nyala berkendar. Jadi mewah banget feel-nya. Terus untuk sun visor dia udah lengkap dengan vanity mirror, lampu LED, ada card holdernya juga. Spion tengah udah auto dimming. Ini juga yang sebelah kiri udah ada card holder, vanity mirror, ada lampunya juga. Jadi udah cukup lengkap ya. Dan ini kita ada tambahan kaca di sini. Jadi karena ini spion tangkai, jadi kita bisa
cancel. Okay, cancel. Jadi kita bisa sedikit melihat ke bagian belakang spionnya itu. Dan seatbelt udah pasti bisa di adjust naik turun ya. Dan penyimpanan lainnya, dan saya udah nyebutin beberapa penyimpanan ya. Nah, sebenarnya masih ada penyimpanan lagi nih. Selain ini, di sini ada 2 buah cup holder, ada ambient light juga di sini ternyata. Dan di bagian armrest juga udah ada penyimpanan dan sekaligus ada coolernya. Jadi ini ada bypass dari AC yang langsung masuk ke bagian sini. Jadi kalau kalian mau naruh minum di sini, ini bisa tetap dingin gitu. Terus di bawah sini kan dari ini nyariin pasti USB-nya di mana sih? Di bawah sini nih. Jadi di sini kayak ada tempat penyimpanan yang besar. Nah, USB-nya ada 2 di sini, USB-C sama USB-A. Dan sebelah kanannya yang bagian supir sini ada power outlet 12 volt. Jadi cukup lengkap ya. Dan untuk hand gripnya yang kanan nggak dapat, tapi yang kiri dia dapat hand grip yang model Retracti. Depan apa lagi yang belum ya? Kayaknya udah semua. Kita langsung ke bagian baris keduanya. Oke, kali ini kita di baris keduanya si Chery Model 5 ini, dan saat saya tutup pintunya ini bunyinya sangat mewah ya. Dan kalian nggak usah heran ya, saya pegang HP kayak gini karena ternyata baterai mic-nya habis. Jadi tadi kita udah sempat nge-shoot baris kedua ini dan tiba-tiba mati mic-nya dan ternyata nggak ke record semua yang baris kedua, jadi kita ulangin lagi. Posisi duduknya ini nggak yang terlalu enak banget karena masih agak jongkok ya. Tinggi saya 168 cm, ini udah sesuai posisi mengemudi ya. Legroom memang masih oke, headroom juga oke, bahan jok juga nyaman, enak. Terus dapat armrest juga di sini yang dilapis kulit dengan 2 buah cup holder. Lalu sini tetap dapat kisi AC ya, 2 buah kisi AC, ada USB-A, terus ada si back pocket di sini. Dan buat door trimnya memang masih sama bahannya plastik. Ini ada aksen lagi, ada tweeter karena di mobil ini dia total speakernya ada 8. Terus ini ada ini ya, handle pintu dengan warna satin silver. Di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi. Dan empuk-empukan tetap ada di bagian armrest ini. Dan walaupun ini jok depannya semi bakat, tapi kita tetap bisa melihat ke depan dengan enak gitu. Jadi nggak bener-bener claustrophobic, dan kita bisa jahil nih ke depan nih karena ini ada lubang-lubangan nih. Kita bisa ngejailin yang depan nih. Terus lampu belakang dia LED juga, tapi nyalanya nggak yang berpendar kayak yang depan, beda. Terus ada hand grip yang model retract dengan hook di sini, yang kiri juga sama retract dan ada hooknya juga. Terus kalau kita duduk tengah, ini rasanya tetap empuk dan tetap nyaman. Kita juga tetap mendapatkan headrest di tengah sini yang proper gitu. So kita langsung aja ke bagian kap mesinnya. Apa sih diisinya dan sebesar apa sih mesinnya? Let's go. Oke, dan untuk mesinnya, Xiaomi Model 5 ini dia memiliki mesin yang cukup oke ya. 1500 cc, 4 silinder, turbo, dan memiliki output tenaga sebesar 145 horsepower dan torsi maksimum di 230 Nm. Dan mungkin kalian juga akan bertanya-tanya, loh ini mesinnya sama kayak Tiggo 7 Pro tapi kok output tenaganya beda? Ya karena setup mesinnya beda gitu. Simpelnya itu aja sih. Dan kap mesinnya dia udah hidrolik ya. Tadi aja saya kaget loh, ini udah hidrolik. Padahal di sekelasnya belum ada yang pakai kap mesin hidrolik. Terus ini ada peredam kap mesinnya. Ini juga sangat tebal ya kap mesinnya, platnya. Dan mesinnya juga sudah cukup rapi. Buat transmisinya dia pakai CVT ya memang ya. CVT yang ada simulasi perpindahan gigi 9 percepatan. So kita langsung bawa aja kali ya buat ngerasain gimana sih rasanya si Chery Model 5 ini. Let's go. Oke guys, jadi kali ini kita udah di kabinnya si Omoda 5 RZ. Yang pertama ya buat driving experience saya. Ini posisi duduknya untuk mobil Tiongkok ya, ini termasuk enak loh. Soalnya biasanya mobil Tiongkok tuh posisi setir dengan joknya agak aneh, tapi ini better lah daripada mobil Tiongkok yang lain. Dan setirnya memang masih agak menukik gini, tapi ini posisinya kita megang udah lebih nyaman gitu. Dan ini ya yang pertama kali saya notice itu suara mesinnya lucu nih, tuh kayak gitu bunyinya. Dan buat kekedapan kabinnya ini oke. Tapi memang kalau bunyi-bunyi motor yang kanal potnya berisik tuh masih masuk sedikit gitu. Dan buat bandingan suspensi kita belum begitu ngerasain ini karena jalanannya masih cenderung halus. Kita ini bakal masuk ring road yang jalanannya cenderung lebih bergelombang gitu. Oke, buat visibilitasnya nih, ini visibilitasnya termasuk oke ya. Kita lihat ke depan oke, lalu lihat ke depan kanan sini oke, ke kiri oke. Dan ini pilarnya nggak yang besar, jadi kita kalau belok nggak yang keganggu gitu. Lalu lihat ke belakang juga spionnya oke.
Ini walaupun kaca belakangnya ini kecil ya, karena mobilnya bentuknya seperti coupe gitu ya. Tapi ini masih oke kalau kita lihat spion. Kanan kiri juga kita ngeliat spionnya oke juga. Dan buat ya road noise-nya termasuk cukup kedap. Bukan ya memang bukan yang kedap-kedap banget, tapi cukup oke gitu. Dan buat bantingan suspensinya, dari tadi ini jalannya beberapa ada yang agak nggak rata ya, itu enak, jadi stabil mobilnya. Ini kita lagi coba di ring road yang agak lebih bumpy dan masih enak loh mobilnya. Kadang kan beberapa mobil tuh ada yang udah mulai mantul-mantul ya. Kita jalan 70 saja masih enak ya. Dan ini karena pedalnya dia bentuknya piano pedal ya, ini enak banget buat kita ngegas, ngerem gitu. Dan feel dari remnya juga enak nih. Kita walaupun kita baru bawa mobil ini, itu langsung kerasa klopnya ya. Kadang kan beberapa ada yang kurang ya. Lalu buat fitur berkendaranya, si Omoda 5 ini dia memiliki fitur berkendara yang cukup banyak ya. Pertama dari yang basic dulu, dia ada cruise control, terus dia ada adaptive cruise control juga, dan dia juga udah ada ini lane following assist. Jadi dia akan membantu kita untuk tetap di jalur kita, jadi kita nggak akan keluar dari jalur. Dan dia juga ada dia juga bisa ngingetin kita kalau misalnya ini udah hijau nih, lampu merah, kita nggak maju-maju, depan udah kosong. Nah dia bisa ngingetin kita kalau kita harus maju gitu. Kita pengen nyoba, cuman kalau kita coba kayak keburu diklaksonin yang belakang ya. Dan ini nggak cuman itu, dia ada fitur yang bisa terintegrasi nih, seperti tadi ada adaptive cruise control dan lane keeping assist. Nah, dua fitur itu dia bisa nyala secara bersamaan. Kadang kan ada yang nggak bisa ya. Nah, kalau di sini dia bisa nyalanya secara bersamaan, jadi kita semakin terasa seperti ini ya, hampir semi autonomous saat kita membawa si Omoda 5 ini. Lalu selain itu, kalau kita mundur terus ada di blind spot nih nggak kelihatan nih ada yang lewat dari belakang, dia langsung ngasih warning ke kita karena ini udah ada cross traffic alert. Jadi kalau ada yang lewat dari belakang, dia akan muncul warning di layar sini, dan juga ada blind spot monitoring ini akan langsung nyala nih. Kalau muncul lewat dari kanan ya nyala yang kanan, kalau muncul dari kiri ya nyala yang sebelah kiri gitu. Spion tengah dia udah auto dimming juga ya, jadi enak. Dan di speedometernya si Omoda 5 ini, dia ini ya cukup memanjakan mata kita, karena kita bisa melihat ini misalnya ada 3 mobil di depan saya nih. Nah ini muncul di bagian sini, dan jumlah lajurnya pun muncul juga di sini. Jadi kayak kalau kalian tahu Tesla ada gambar-gambarnya, ini sama kayak gitu, ada gambar-gambar mobil lain juga. Kita coba akselerasinya kali ya. Motor masuk jalur kencang ini. Ini dia walaupun transmisi CVT, tapi ini ya cukup responsif dan halus sekali ya. Nah, karena CVT juga kan. Jadi kita bawa kenceng aja, bantingan suspensinya masih enak dan masih stabil gitu. Dan si Omoda 5 ini dia udah memiliki kamera 360. Jadi kalau kayak kita di kebanyakan yang kayak gini deh, kalian kalau masuk pasar terus kan pasti banyak motor, banyak pedagang kan, kalian takut mobilnya lecet, kan bisa langsung aja nyalain kamera 360 nya lewat AVM ini, atau apa ya panjangannya, ini kalian bisa lihat di bawah ya kepanjangan dari AVM ini. Dan ternyata fitur AVM ini atau around view monitor ini, dia hanya bisa nyala ketika kita keadaan berhenti. Jadi yang sebenarnya nggak apa-apa sih, jadi kalau kayak kita macet-macetan atau kita lagi pelan jalannya nih, kita bisa melihat sekitar dengan baik nih. Dia juga ada mode 360 derajatnya, 3D-nya maksudnya. Nah ini kita bisa lihat nih sesuai yang kita inginkan posisinya gitu. Dan di Omoda 5 ini dia juga ada ini ya, ada voice command, tapi memang masih pakai bahasa Inggris dan cukup sensitif sih voice command-nya. Tadi nggak kita panggil, dia bisa ngomong sendiri dan nge-cancelnya gampang. Nah kayak voice command-nya Wuling ya, voice command-nya Wuling tuh giliran nggak dipanggil nongol, diajak ngomong dia nggak dengerin kita gitu. Kayak kita coba ya voice command-nya. Hello Cherry. Yes, I'm here. Open sunroof. Okay, opening.
Hello Cherry, What's up? close sunroof. Closing the sunroof. Nah itu dia masih pakai bahasa Inggris. Ya sebenarnya bahasa Inggrisnya juga belepotan ya, cuman untungnya dia masih bisa denger. Jadi oke lah, daripada yang voice command-nya bahasa Indonesia tapi kita ngomong dengan baik dan benar, dia nggak denger gitu kan. Jadi udah cukup oke lah. Dan ini kalau kita bawa overall-nya juga cukup lincah ya, bobot setirnya juga pas, nggak yang terlalu enteng. Karena biasanya mobil-mobil Cina nih setirnya terlalu enteng dan nggak ada rasanya. Gasnya pun ya kayak gas elektrikal, benar-benar elektrikal, jadi nggak ada rasa yang direct dengan mobilnya gitu. Kalau kita belok-belok juga kayak kosong aja gitu. Tapi kalau ini nggak, ini beda. Jadi ini mungkin di tengah-tengah antara Jepang dan Eropa ya rasanya jadinya ya. Nggak yang Cina-Cina banget itu. Dan sebenarnya fitur-fitur ADAS nih ternyata cukup membantu kita ya. Kayak misal ini banyak motor-motor yang nggak jelas gitu, kita bisa tahu lah. Karena nanti blind spot monitornya dia akan nyala kalau ada kendaraan di belakang kita, di blind spot kita sih sebenarnya. Dan itu bisa cukup sangat membantu sih. Dan fitur-fitur yang kayak adaptive cruise control, keeping assist itu fitur yang memang mungkin cukup jarang kita gunakan. Tapi kalau kita masuk tol itu benar-benar sangat berguna ya. Kayak kita kalau misalnya kakinya pegel nih, kan perjalanannya jauh banget nih, itu fitur yang cocok untuk kita gunakan gitu. Nah kalau kita lagi berhenti gini, kita sen kanan, dia kamera 360 nya otomatis nyala ya. Dan ini bagus banget sih, lihat. Bener-bener kayak kita ngelihat dari satelit gitu. Dan mungkin buat kalian nih yang penasaran, sekarang harganya Xiaomi Moda 5 yang RZ ini berapa sih? Nah, kalian bisa aja langsung hubungin Mas Imam dari Cherry Sumber Baru Jogja, nomornya ada di bawah sini. Tanya-tanya aja mobil Cherry Xiaomi Moda 5 ini harganya berapa, misal ada promo apa enggak, tanya-tanyain aja pokoknya. Atau mungkin kalian juga tertarik ke Cherry yang lainnya, langsung aja tanyain Mas Imam. Dan atau mungkin kalian juga bisa langsung datang ke dealer Cherry ya, yang ada di Jalan Magelang, atau lebih tepatnya di sebelah Indogrosir ya. Kalian search aja sih dealer Cherry Sumber Baru, itu udah muncul kok di Google gitu. Yang mau test drive juga bisa langsung aja ke dealer, atau mungkin bisa langsung ke Mas Imam, nomornya di bawah sini. Dan makasih banget buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, share. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kunjungi juga sosial media kita. Kita ada Instagram, ada TikTok, linknya di bawah sini. Saya Hanif, sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you and goodbye.